Guys, gue tahu sekarang kita udah ada di tahun baru 2021, walaupun begitu rasanya nggak ada salahnya ya kalau kita masih ngelirik mantan-mantan kita terdahulu. HP maksudnya, HP-HP keluaran 2020. Kenapa? Karena pastinya makin kesini harganya makin terjun bebas. Dan gue yakin kalian pasti akan seneng nih sama video ini. Gue tahu mayoritas dari kita itu kan suka chipset Snapdragon dan juga suka HP murah. Maka dari itu, ini dia rekomendasi 5 HP Snapdragon 2 jutaan paling layak diburu tahun ini. Guys, nanti daftar rekomendasi HP-nya dan juga link Shopee-nya gua kasih di deskripsi aja ya biar kalian gampang kalau mau beli. Nah, sebelum kita mulai, coba dong kalian buka apps Shopee dulu, terus cari electronic deals. Di situ ada penawaran menarik, deals of the day dan clearance sales. FYI, Shopee sekarang kan udah jadi tempat belanja barang elektronik favorit yang harga dan kualitasnya itu jaminan lah. Produknya juga banyak, ada HP sama aksesori, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi. Pokoknya itu lengkap ada di Shopee Electronic Deals. Nah, di Deals of the Day itu ada diskon 50% setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore WIB. Kita bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding hari-hari yang lain. Tapi produknya ini bakal berubah tiap hari. Jadi kesempatan kalian buat beli cuma satu hari aja. Nah, buat kalian yang mungkin ya pernah ketinggalan beli barang elektronik, bisa coba cari di Electronics Clearance Sales karena ada diskonnya juga ya 50% setiap hari. Oke, kita masuk ke rekomendasi pertama. Ini dia. Pokoknya kalau ngomongin HP Nokia artinya kita bakal dapat build quality yang mantul. Kebetulan si Nokia 5.3 ini juga punya desain yang bagus, frame kameranya cakep bulat gitu kayak HP-HP 5 jutaan ke atas. Layarnya juga pas, ukurannya 6,55 inci, tapi emang bezel bawahnya masih rada tebel ya karena ada logo Nokia-nya. Bagian atas layarnya pakai Pony Water Drop, panelnya pakai IPS, resolusi 1600x720p, ada proteksi Gorilla Glass 3. Yang jadi otak Nokia 5.3 adalah Snapdragon 665 yang masih banyak beredar di Indonesia, itu yang kapasitas 664, harganya sekitar 2,7 juta. Lumayan banget lah dapat RAM 6GB sama Snapdragon 665. Kalau storage-nya kurang, nanti tinggal tambah aja pakai microSD, ada slot dedicated, dan yang paling penting dengan harga segini kita udah dapat NFC. Baterai juga masih nendang banget ya, dapat 4000 mAh. Harusnya ini bisa tahan seharian walaupun ngecasnya masih 10 watt. Belum lagi kameranya juga dapat 4 kamera, yang utamanya 13 MP, terus 5 MP ultrawide sama 2 lensa 2 MP buat makro sama depth. Gimana? Lumayan banget kan buat harga 2 jutaan. Nah, ini dia HP mantan juara. Biar kata mantan juga tetap aja ya pernah jadi juara. Redmi Note 8 ini termasuk HP laris dan legendaris. Layarnya emang lebih kecil ya, cuma 6,3 inci, tapi resolusinya udah Full HD Plus dengan proteksi Gorilla Glass 5. Harga pasaran Reno 8 itu sekarang sekitar 2,1 juta asli, murah banget. Kita udah dapat Snapdragon 665, RAM 4GB sama storage-nya itu 64GB. Masih bisa ditambah microSD dedicated. Buat HP 2,1 juta, Reno 8 ini punya desain yang masih oke banget ya dilihatnya di tahun 2021. Apalagi backdoor-nya ini juga pakai kaca, jadi udah pasti ya jaminan mewah. Baterai juga oke ya, udah 4000 mAh dan support 18 watt pula. Kamera juga melimpah sama kayak Nokia 5.3, ada 4 lensa, yang utamanya 48 MP, ultrawide 8 MP sama 2 lensa 2 megapiksel buat makro dan depth. Paling kurangnya ya belum ada NFC aja, tapi enaknya kalau kalian beli HP ini, pilihan casingnya itu banyak banget, murah-murah dan bagus-bagus. Realme 5 ini bisa dibilang salah satu HP dengan Snapdragon 665 yang pertama nongol di Indonesia. Desain backdoornya rada-rada mirip Reno 8 yang tadi ya, cuma emang kalah mewah aja karena bodinya dari polikarbonat. Gua ngecek di Shopee ini masih ada yang jual versi 332 dan 464. Kalau yang 332 itu di bawah 2 juta, yang 664 2,2 jutaan. Harga segitu kita udah dapat baterai goceng dengan speed ngecas 10 watt. Layarnya IPS 6,52 inci tapi masih HD Plus. Ya nggak apa-apa juga sih, jadi enteng lah kalau mau dipakai buat main game yang rada-rada berat.
Untuk kameranya lagi-lagi mirip kayak dua rekomendasi sebelumnya. Punya quad kamera yang konfigurasinya itu lensa utama 12 MP, lensa ultrawide 8 MP, lensa makro 2 MP, sama lensa depth 2 MP. Next, rekomendasi keempat, sabar dikit, kita break dulu bentar. Gua mau ingetin lagi ya, coba deh kalian buka apps Shopee, terus cari electronic deals. Di situ ada penawaran menarik, deals of the day, dan juga clearance sales. FYI, Shopee sekarang juga udah jadi tempat belanja barang elektronik favorit yang harga dan kualitasnya itu terjamin. Produknya juga banyak, ada HP sama aksesorinya, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semua ada di Shopee Electronic Deals. Nah, di Deals of the Day ini ada diskon 50% setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore WIB. Kita bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding harga di hari yang lain. Tapi produknya ini bakal berubah tiap hari, jadi kesempatan kalian cuma satu hari aja. Oke, kita lanjut. Next, gua mau rekomenin Oppo. Kalian jangan salah ngira HP Oppo itu kayak mahal harganya ya, selalu kayak gitu. Tapi nggak juga, karena yang ini kan HP tahun lalu dan sekarang harganya udah 2 jutaan. Ya kisaran 2,7 juta lah. Ini udah pakai Snapdragon 665 dengan harga yang mirip kayak Nokia 5.3 tadi. Oppo A52 nawarin kapasitas lebih lega, RAM-nya 6GB, storage-nya 128GB. Kalau yang lainnya tadi kan cuma kebanyakan 64GB aja ya storage-nya. Untuk layarnya juga udah 6,5 inci Full HD, tapi menurut gua ini lebih modern dilihatnya soalnya udah pakai punch hole. Backdoornya juga oke ya, cocok nih buat ciwi-ciwi ABG karena warnanya gradasi, ada efek kilauannya juga. Ini mantep lah. Iya, soal kamera, komposisinya lagi-lagi ini mirip ya, pakai quad kamera 12 MP yang utama, 8 MP ultrawide, 2 MP depth, dan 2 MP makro. Perlu dicatat juga kalau Oppo A52 punya speaker stereo, jadi lebih greget ya kalau mau dipakai buat nontonin orang-orang joget di TikTok, bikin feel jogetnya tuh jadi lebih meresap. Yang merasa ditinggal pacarnya banget. Kalau cuma dipakai buat medsosan bisa sampai 2 hari ya baterainya karena udah goceng kapasitasnya dan ngecasnya bisa 18 watt. Rekomendasi terakhir dari gua adalah Vivo Y50. Desainnya masih mirip-mirip kayak Oppo A52. Frame kameranya persegi panjang, ada pancaran kilauannya juga ya dengan efek gradasi. Layarnya juga sama nih, pakai punch hole di pojok kiri. Ukurannya 6,5 inci, panelnya IPS, resolusinya udah Full HD+. Vivo Y50 ini harganya paling mahal di antara rekomendasi yang lain, sekitar 2,9 juta. Lebih mahal karena apa? Karena kapasitasnya paling gede sendiri, udah 8128. Tapi ini masih tetap nyediain slot micro SD dedicated. Otaknya sama kayak yang lain ya, pakai Snapdragon 665, baterainya udah goceng juga sama kayak Oppo A52 dan Realme 5i, dan ngecasnya juga lumayan, bisa 15 watt. Terus kameranya pun sama kayak yang lain, ada 4 lensa yaitu 13 MP, 8 MP ultrawide, 2 MP depth, sama 2 MP makro. Ya udahlah ya, mungkin mereka semua itu emang udah janjian pas bikin HP-nya, jadi konfigurasi kameranya nih pakai setup yang sama. Nah guys, dari kelima HP yang tadi pasti ada dong salah satu yang paling nempel di hati kalian. Coba dong bisikin HP apakah gerangan. Dan jangan lupa gua udah kasih linknya di deskripsi buat kalian yang pengen beli. Oke, udah semua rekomendasinya, artinya udah kelar juga videonya. Dan kalau kalian mau beli barang elektronik, coba deh kalian buka app Shopee, terus cari electronic deals. Di situ ada penawaran menarik, ada dua, ada deals of the day dan clearance sales. FYI, Shopee sekarang udah jadi tempat belanja barang elektronik favorit yang harga dan kualitasnya terjamin oke. Produknya juga banyak, ada HP sama aksesori, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi, semuanya lengkap ya, ada di Shopee Electronic Deals. Nah, di Deals of the Day itu ada diskon 50% setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 3 sore WIB. Kita bisa beli barang elektronik dengan harga termurah dibanding harga di hari yang lain. Tapi produknya ini bakal berubah tiap hari, jadi kesempatan buat belinya itu cuma satu hari aja. Dan buat kalian yang mungkin pernah ketinggalan beli barang elektronik,
Coba deh kalian bisa cari di Electronic Clearance Sales karena ada diskon 50% setiap harinya.